Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Master Pasai. Dimanapun kalian Anda berada, saya doakan semoga disehatkan selalu, rezekinya lancar, hidupnya berkah, dimuliakan oleh Tuhan dan dimuliakan oleh semesta alam ini. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang kesaktian. Zaman dulu orang sering membicarakan hal-hal yang mistis ya, yang gaib, ilmu kesaktian. Orang bisa kebal, orang bisa terbang, orang bisa menggandakan uang, orang bisa melihat makhluk halus, ya, hal-hal semacam itu. Orang bisa kaya mendadak, ya, orang bisa sakti seperti itu. Kali ini saya akan membongkar kenapa semua itu bisa terjadi. Setelah saya amati, setelah saya memahami mekanisme bagaimana semua itu terjadi, ya, saya mendengar dari guru-guru saya, mendengar dari teman-teman saya, mendengar dari orang-orang tentang kesaktian manusia-manusia zaman dulu. Jadi begini, saya mau cerita dulu sebentar, ya. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, seorang pertapa, dia bertapa di sebuah goa, melakukan ritual-ritual yang diajarkan oleh guru-gurunya. Entah keberapa harinya dia bertapa di gua itu. Karena di dalam gua itu gelap, dia menyalakan sebuah lilin, ya. Menyalakanlah sebuah lilin itu, dan secara tidak sengaja dia menemukan kata-kata, ada aksara di dalam gua itu yang tertulis di dinding gua itu. Kata-katanya berbahasa Arab. Karena si pertama itu nggak tahu arti dari bahasa Arab itu, dia beranggapan meyakini si kalimat yang ada di dinding itu adalah sebagai ilafat, adalah sebagai petunjuk, ya. Maka dia dengan keyakinannya, dengan penuh hati yang sangat yakin, mengamalkan tulisan yang ada di dinding gua itu. Dinding gua itu kalimatnya itu berbahasa Arab, ya. Ajaibnya, dengan dia mengamalkan kalimat yang dia peroleh dari gua itu, dia berkeyakinan bahwa ritual dia tapa di gua itu untuk kekebalan, supaya kebal. Nah, yang menarik, dia amalkan tulisan yang ada di dinding itu, bahasa Arab yang ada di dinding itu, dan dia menjadi kebal, ya. Maka dia turunkan kepada murid-muridnya sampai beberapa generasi. Akhirnya nyampailah pada generasi ke-18, di mana pada generasi ke-18 ini dia tahu tentang bahasa Arab, ya. Dan dia menerima kalimat yang tadi, yang tertulis di dinding tadi, dan berkata, si generasi ke-18 ini, orang yang ke-18 ini, ya, bahwa arti dari
bahasa Arab yang dia peroleh itu adalah artinya, yaitu artinya jauh dari yang diyakini oleh pendahulunya. Artinya bahasa Arab itu adalah artinya seperti ini kira-kira. Artinya misalnya yang jauh dari yang yang diyakini orang-orang sebelumnya, yang artinya kurang lebih seperti ini, yang artinya tidur, ya. Itu jauh banget kan, tidur. Kalau dibahasakan kita gitu kan. Dikatakanlah kepada guru yang awal yang mengamalkan dari gua tadi, di situ keyakinan si guru menjadi goyah. Artinya adalah tidur. Bagaimana mungkin dia bisa dikepal dengan mengamalkan tidur seperti itu, ya? Atau bangke ya. Nah, pelajaran dari cerita itu bahwa ketika kita meyakini, tidak bertanya, tidak melogika, itu timbul keyakinan dalam diri manusia, ya. Dengan yakin maka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan kalimat yang di dinding tadi yang artinya jauh berbeda yang diyakini oleh orang itu, maka sesuai dengan keyakinannya. Jadi bukan kalimatnya yang membuat orang itu sakti, yang membuat orang itu kebal, tapi keyakinannya, ya, keyakinannya. Ketika kita tidak melogika, ketika kita tidak mempertanyakan, karena orang-orang zaman sekarang berbeda dengan zaman-zaman dulu. Orang-orang zaman dulu jarang mempertanyakan kepada gurunya teknik, tata cara yang diajarkan oleh gurunya, laksanakan. Melakukan hal itu, laksanakan dengan penuh keyakinan. Orang-orang zaman sekarang mempertanyakan harus gimana, tata caranya gimana, ini artinya apa, dan lain sebagainya. Dengan mempertanyakan berarti kita melogika, berarti kita dari segi keyakinan itu dipertanyakan, ya. Ini yang membedakan orang-orang sakti yang zaman dulu yang sering kita dengar. Orang bisa menggandakan uang, orang bisa apapun gitu, ya. Jadi intinya keyakinan. Nah, jika Anda pengen sakti, bergurulah tanpa Anda melogika. Bergurulah dengan penuh keyakinan bahwa orang itu benar-benar memberikan cara yang kita inginkan. Yang kita inginkan misalnya pengen kaya, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia katakan, lakukan. Jangan mempertanyakan. Ketika kita mempertanyakan, artinya kita menolak keyakinan yang diberikan oleh orang yang memberikan mantra atau memberikan kalimat atau memberikan sugesti atau memberikan khodam atau memberikan apapun namanya, ya. Jadi inilah kuncinya bagaimana kita menjadi sakti. Ngerti kan? Zaman sekarang begitu sulit karena orang-orang sekarang dilatih atau terbiasa dengan logika, terbiasa dengan hal-hal yang harus dilogikan dengan nalar. Sedangkan ranah keyakinan itu ranahnya beda, itu ranahnya keyakinan, ya. Setiap informasi yang masuk melalui panca indera kita dan kita simpan di pikiran alam bawah sadar kita,
Ketika itu tersimpan si informasi ini, benar apapun tidak benar akan dianggap kebenaran. Karena dianggap kebenaran itu akan menjadi realita dalam hidup. Itu akan menjadi keyakinan, keimanan, apalagi suatu yang tertanam di pikiran alam bawah sadar ini direpetisi, diulang-ulang, penuh keyakinan, penuh dengan tekad. Nah, disitulah keajaiban akan terwujud. Hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, ya. Yakini. Jangan melogika. Itu kuncinya menjadi orang sakti. Salam dari saya. Sampai bertemu lagi dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Thank you.